Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Faridatus Salihah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6, materi Al-Quran Hadis, Makanan Halal dan Baik. Yang pertama, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168-169. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 172-173. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis isi kandungan hadis Imam Abu Dawud. Yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis isi kandungan hadis Imam At-Tirmidzi tentang makanan halal dan baik. Pengertian makanan halal dan baik. Teman-teman, tahu nggak apa itu makanan halal dan baik? Makanan halal dan baik yaitu makanan yang diperbolehkan dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, di sini kita dengarkan bersama-sama ya lantunan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168-169. Dengarkan dengan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168-169. Yang pertama yaitu perintah untuk mengonsumsi makanan halal dan baik. Yang kedua, makanan yang halal akan menjaga kesucian jiwa dan akhlak. Yang ketiga, larangan mengikuti langkah-langkah setan. Dan yang terakhir, setan selalu menyuruh manusia untuk berbuat keji dan mungkar. Selanjutnya, kita dengarkan lantunan Quran Surat Al-Baqarah ayat 172-173. Dengarkan dengan baik-baik ya. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Nah, setelah adik-adik mendengarkan lantunan Quran Surat Al-Baqarah tadi, selanjutnya
kita ke isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Yang pertama yaitu diharamkan makanan yang diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Yang kedua, perintah kepada orang beriman untuk makan dari rezeki yang baik. Yang ketiga, anjuran untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah. Dan yang terakhir, pengecualian dalam keadaan darurat. Boleh memakan yang haram untuk menyelamatkan diri, tapi jangan berlebihan ya. Isi kandungan hadis Imam Abu Dawud tentang makanan halal dan baik. Yang pertama, makanan yang tidak halal menghalangi terkabulnya doa dan diterimanya amal. Yang kedua, doa seseorang yang makan, minum, dan berpakaian dari yang haram sulit untuk dikabulkan. Yang ketiga, Allah memerintahkan orang-orang beriman seperti para rasul, makanlah yang baik dan berbuatlah baiklah. Yang terakhir, Allah hanya menerima sesuatu yang baik dan berasal dari yang halal, karena Dia Maha Baik. Nah, setelah kita mempelajari hadis tadi, di sini juga ada hadis dari Imam At-Tirmidzi tentang makanan halal dan baik. Selanjutnya, isi kandungan hadis Imam At-Tirmidzi tentang makanan halal dan baik. Yang pertama, dilarang memperjualbelikan daging gajah atau anjing karena itu tidak ada manfaatnya. Yang kedua, dilarang makan dari binatang yang menjijikkan. Yang ketiga, dilarang makan daging dari binatang keledai jinak. Yang terakhir, dilarang makan makanan dari binatang yang buas. Nah, setelah ini ada video tentang pentingnya label halal di makanan. Simak dengan baik-baik ya. Menjawab pertanyaan sebagian orang atau pernyataan sebagian orang, ngapain kok sertifikasi halal? Kok nggak sertifikasi haram saja? Yang haram kan yang lebih sedikit. Jadi sertifikasi halal itu bukan menghalalkan yang halal, karena yang halal juga sudah jelas, yang haram sudah jelas. Tugas sertifikasi halal ini adalah menyingkap yang syubhat tadi. Produk kowe bolu kelihatannya halal, tapi begitu didalami di situ ada ingredient dan juga proses produksinya. Sedikit orang yang diberi kemampuan untuk menyingkap dan mengetahuinya. Dan itu siapa sedikit orang itu? Teman-teman LPH dan juga auditorsnya. Inilah makhluk yang sedikit yang diberikan otoritas oleh Nabi. Jadi otoritas kenabian rekan-rekan ini. LPH dan juga auditorsnya itu adalah otoritas kenabian di dalam menyingkap urusan apakah dia halal atau haram. Bahwa ujungnya adalah soal keagamaan, akan tetapi di dalam iktisyafatnya, di dalam pemeriksaan dan juga penelitiannya untuk mencari tahu yang syubhat tadi, yang remeng-remeng tadi, itu adalah tugas dari rekan-rekan. Nah, setelah kita mendengarkan materi makanan halal dan baik, setelah itu adik-adik ada tugas untuk menelusuri makanan sehari-hari di sekitar kita. Tugasnya yaitu yang pertama,
Teliti produk makanan kemasan di sekitar kalian. Yang kedua, catat nama produk dan bahan-bahan. Yang ketiga, apakah makanan itu terdeteksi ada label halal atau tidak? Yang keempat, gunakan ayat dan hadis sebagai acuannya ya. Siang-siang pergi ke Surabaya, jangan lupa beli semangka. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.